Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Karunia-Karunia Roh Kudus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Nah, Kristus menggambarkan karunia Roh Kudus dengan sebuah perumpamaan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkat. Orang yang bepergian ke luar negeri itu menggambarkan Kristus yang berangkat ke surga. Yang disebut hamba-hambanya ialah murid-muridnya yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 19. Kristus menebus mereka agar mereka dapat melayani, sehingga hidup mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus memberikan talenta kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan masing-masing dengan tugasnya. Kita lihat dalam Markus 13 ayat 34. Nah, begitu juga dengan karunia dan kemampuan lain. Talenta ini menggambarkan pemberian khusus yang dibagi-bagikan oleh Roh Kudus. Dalam pengertian khusus, Kristus memberikan karunia-karunia rohani ini kepada jemaatnya pada waktu Pentakosta. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, kata Paulus, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dengan demikian, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita bisa baca di Efesus 4 ayat 8 dan 7. Roh Kudus adalah perantara yang membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Pemberian-pemberian ini untuk menyanggupkan jemaat melaksanakan tugasnya. Para murid Yesus telah menerima karunia rohani mereka dan langsung mereka gunakan. Bagaimana keadaannya dengan kita masing-masing? Semoga kita yang telah menerima karunia rohani tersebut dapat menggunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.